Hi, how you doing? I hope you're doing great. My name is Nazal Jatnika from Class 2D, and for today's topic, we will learning about phoneme. First of all, before we going more deeper, we need to know the definition of phoneme. So, what is phonemes? Phonemes is a unit of sound that can distinguish one word from another in a particular language. For example, E and A are two separate phonemes because sheep and sheep are two different words with different meaning. For another example is la and ra are two separate phonemes too because like and like are two different words. However, as there is no difference meaning from one word to the other, for example, with like and dark, l in English, they are not two separate phonemes. It's just one phoneme, but we just call it a phonetic variant. For more explanation, you can see the lecturing video from Mr. Daddy about what is exactly a phoneme is. Phonemes and allophone. Let's see the definition. A phoneme is the smallest unit of a sound in a word. Ya, jadi karena kamu calon sarjana, jadi harus mengawali sebuah makna itu dari kamus ya. Menurut kamus, a phoneme is the smallest unit of sound in a word. Jadi fonem itu unit bunyi terkecil. Misalnya gini, dalam bahasa Indonesia ada kata nyari. Kamu lagi nyari apa? Saya lagi nyari materi ini, nyari. Ada bunyi nyari. Jadi kalau dipecah, itu nyari itu n, a, r, i. N, a, r, i. Nyari. Nah, itu bunyinya. Realitas ya, itu kamu udah ngomong kata nyari sehari itu berapa puluh kali kata nyari. Lagi nyari makanan, iya saya lagi nyari buku, wah nyari itu sering. Itu realitas. Nah, ketika dipecah jadi smallest unit of sound, itu eng. Nah, terus orang-orang Indonesia, orang-orang di Nusantara ini bertanya, eng itu nulisnya bagaimana? Eng. Nggak ada ya bunyi eng. Inggris itu tidak punya konsep eng. Arab juga nggak punya konsep eng. Sunda, Indonesia itu punya eng. Realitas bunyi. Eng. Dalam kata nyari, kemudian nyokong, nyuri, nyamber, nyampah, gitu ya, eng. Kita itu banyak banget eng. Nah, ada eng. Sehingga realitas yang adanya itu mungkin kita dekat dengan M dengan Y. M dengan Y. Bukan berarti M dan Y itu adalah kebetulan satu-satunya untuk representasi bunyi eng. Ya. There are hundreds of possible speech sound. Jadi kemungkinan manusia dalam memproduksi bunyi itu ratusan. Kita mah 5 vokal, 6 vokal, 7 vokal, ini ratusan bunyi itu. Nah, kemudian di sini dibatasi each language only uses a few of these. Jadi bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jerman, di Afrika, di Filipina, di Thailand itu hanya memakai sebagian dari ratusan bunyi itu. Ya. Kemudian
what is of interest to phonologists in which sounds contrast. Jadi ketertarikan para fonolog, kalau di kita fonolog ya, bahasa Inggris itu phonologist, itu bagaimana bunyi itu berbeda, kontras. Kayak tadi mungkin dalam bahasa Sunda itu dan itu kontras ya, karena itu membedakan arti. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa tidak. Mereka yang kontrasnya itu antara ad dan ad, wedi dan wedi. Itu bagaimana sih keluar bunyi ad dan ad? Ad dan ad itu beda makna. Itu tertarik. Dan misalnya bahasa Inggris antara bunyi as dan at juga berbeda. Feng dan teng, teng, feng. Nah, itu dunia fonologis, itu termasuk kamu yang sekarang belajar di semester 2 itu, belajar seperti itu, bagaimana bunyi itu diproduksi, dan beda sedikit itu, beda makna, terus yang sedikitnya itu fiturnya apa saja, itu adalah dunia kita sebetulnya ya, bagi yang tertarik. Sounds contrast when their present alone distinguishes the forms with the different meaning. Jadi bunyi itu kontras kalau memang memiliki makna yang berbeda. Ya. Misalnya kalau kita misalnya makan makan makan, kalau sate 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 kayak gitu kan, sate dan sate maknanya kan nggak beda. Berarti antara sate yang pendek dengan sate nya yang panjang itu tidak membedakan arti, tidak distinguish meaning. Nah, tapi kalau misalnya dalam bahasa Arab kata jada dan jada itu tidak bisa dikatakan sama karena antara a pendek dan a panjang itu jadinya beda arti, gitu ya. Okay, two sound contrast or are distinctive if you can find a pair of words that differ in only that sound, that mean different things. Jadi dua bunyi itu bisa dikatakan berbeda ketika memiliki minimal pair atau pair of words yang mirip-mirip gitu. Misalnya kita bahasa Indonesia ada mereka, kita harus mereka, ada mereka, 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 mereka-reka. Mereka itu tulisannya sama aja pakai e ya. Mereka juga pakai e. Nah itu ada mereka, mereka, merekayasa, mereka, mereka, merekayasa, mereka, mereka. Nah kayak gitu itu ada yang mirip. Itu kalau misalnya artinya berbeda, berarti itu bunyi itu kontras. Itu merupakan fonem tersendiri. Oke, di sini ada kata bad dan bed. Bad dan bed. Inggris itu minimal pair antara bunyi bad dan bed. Karena kalau bad itu artinya jelek, kalau bed artinya tempat tidur. Berarti antara bunyi ini bad, kalau dipelankan ad. Kalau yang ini ad gitu ya. Nah bunyi ini itu minimal pair karena beda arti. Oke, nah kalau ini dibaca misalnya antara pet dan pet itu tidak minimal pair karena itu sama aja artinya. Pet dan pet itu artinya sama. Tidak kontras ya, artinya itu tidak kontras. Nah, the study of the mental organization of a language sound system itu ada 3. Yang pertama, yang paling besar bunyi itu ya ada syllable. Nanti pada pertemuan keberapa kita akan belajar syllable. Ada metrical sheet dan words. Kemudian sekarang kita berada di sini yaitu middle segments. Segmen itu mulai dari kayak tadi kalau nyari itu a, r, i, A-R-I, nyari. Itu segmen-segmennya itu itu satu bunyi. Kalau tulisan itu bisa jadi 2 ya, N dan Y.
Tapi kalau bunyi itu segmennya itu eng, a, r, i. Itu middle segment. Dan yang terakhir smallest-nya itu features. Jadi perbedaan bunyi-bunyi itu masuk ke bilabial kah, masuk ke nasal kah, masuk ke dental, itu fitur-fiturnya seperti apa. Baik, di sini ada hubungan antara fonem dan phones ya, the relationship of phonemes to phones or allophone. Misalnya kita punya bunyi R. Ternyata bunyi R itu ada yang menjadi e, e, e. Ada yang menjadi betul-betul R. Kenapa di sini R? Karena are you student? R tidak. Are you student? Nggak begitu ya. Jadi R. Ternyata bunyi R, realitasnya itu tidak semuanya jadi R. Di sini R, R, R. You are student. You are. Nah, R tidak R gitu ya. Tidak shrill. Nah, sedangkan dalam kata row, itu R-nya shrill. Lidah itu ada pergerakan R. Row. Tidak row. Row. Nggak begitu. Kalau R, betul. R-nya itu R. You are. R. Kalau row itu R-nya itu shrill. Nah, ini kan realitas bunyi. Kalau kita belajarnya A, B, C, D, F, G, itu selalu dengan R. Padahal realitas R itu tidak selalu R. Ada yang R. You are. Ya, R. Good morning, sir. Nah, kan aja juga. Nggak good morning, sir. Nggak, sir. Nggak R ya, tadi R. Speakers consider them to be the same sound. Jadi baik R ataupun R itu sama aja bunyinya. Jadi phonological system itu ada two level, ya. Dari yang konkret menjadi abstrak di sini ya. Jadi abstrak. Baik. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita in English up yang ada aspirate-nya, ada sedikit. Kalau ini itu up, kalau ini are allophones of the same phoneme up, ya. Meaning that a word doesn't change its meaning if you substitute one sound for other. Kayak gitu. Misalnya di sini pie ya. Ada yang bacanya pie. This is my pie. Where is yours? This is my pie. Pie, pie, pie. Mau pie itu artinya sama aja pie. Oke, this is my misalnya ada mahasiswa, sir, this is my computer. Oke, this is my computer. Computer. Kalau dilambatkan ya, computer. Up-nya itu ada ah-nya, computer. Yeah, this is my computer. You can repair it, computer. Nah, bahasa Inggris antara computer dan computer itu alofon itu juga sama. Berbeda mungkin di bahasa yang lain, termasuk salah satunya Thailand. In fact, p dan up are not allophones of a single phoneme. It is allophone of separate phoneme. Gini contohnya. Kalau bahasa Thailand, bunyi pa dan bunyi pa itu beda arti. Kalau pa itu artinya bibi, kalau pa itu artinya baju. Kalau kita kan Inggris, kalau bahasa Indonesia kan komputer ya. Kalau Inggris itu ada dua varian, ada computer, ada computer. Kalau dilambatkan agak sulit ya, tapi sekitar computer. Itu alofon. Bagi mereka alofon. Itu juga. Ternyata Thailand itu enggak. Antara bunyi pa dan pa itu beda arti. Pa itu bibi, kalau pa itu baju gitu ya. Nah, itu bunyi itu seperti itu. This is a minimal pair, two words that differ only in the pronunciation of single sound. Jadi bunyi ini dan bunyi ini beda artinya. Jadi itu disebut dengan phoneme.
Baik, kita masuk ke inti di fonem bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki bunyi yang termasuk ke dalam kategori vokal itu ada 12. Kalau kita belajar bahasa Inggris A sampai Z, ya vokalnya tetap aja ada 5. Vokalnya ada berapa? 5. Karena ya pasti A, I, U. A, I, U, E, O, nggak ada yang lain. Ternyata realitas bunyi ketika orang Inggris ngomong dan dianalisis pecahannya itu ada yang namanya I pendek, I pendek ini dan I panjang. Itu realitas bunyi. Kalau representasinya itu tidak ada dalam tulisan, itu masalahnya. Kenapa kamu harus ketawa dan ketawa kamu itu dituliskan? Karena tulisan kamu dan ketawa kamu itu sebetulnya nggak nyambung. Emang WK itu representasi bunyi. Orang lain ada yang hahaha. Ketika kamu nulis hahaha, orang ada yang pakai X. Gimana bunyinya tuh antara H? Dan ada yang pakai huruf gede, hahaha. Emang ketika orang nulis gede hahaha itu kamu hahaha. Kalau kecil hahaha. Kalau pakai X, hahaha. Gimana coba? Ya itu permasalahannya. Bunyi ketawa kamunya mah benar. Cuma ketika itu direpresentasikan ke dalam tulisan, tidak semua yang benar itu jadi benar dalam tulisan. Ya. Nah, Inggris realitas bunyinya itu ada I pendek, ada I panjang. Misalnya kamu yang dari kecil sudah belajar makhrijul huruf dan tajwid. Dalam bahasa Arab itu kan ada mad tabi'i. Itu berarti bunyinya itu panjang, 2 harakat. Ternyata bahasa Inggris realitas itu sama dengan bahasa Arab. Inggris membedakan antara bunyi pendek dan bunyi panjang. Contoh, I have a seat. Sit down, please. I have a seat. I have a seat. Sit down, please. Sit down, please. Nah, sit yang kedua itu verb, duduk. Seat yang pertama itu seat. Namanya juga udah dalam hal bunyi sudah dibedakan. Seat. Itu I-nya panjang. Seat. I have a seat. Sit down, please. Nah, itu membedakan arti. Sehingga I-nya itu memang jadi fonem. Ada I pendek, ada I panjang. Contohnya banyak lah ya. Seperti kata ship dan ship. Ship itu perahu. Sheep itu kambing. Mbek. Kan beda arti dan jauh banget gitu. Karena itu fonem bahasa Inggris ada I pendek, ada I panjang. Representasi A sampai Z itu tidak ada. Padahal ini realitas bunyi yang ada. Makanya fonologi itu mempelajari bunyi karena memang kita memang bunyi gitu, bukan tulisan. Kalau A, B, C, D, F, G itu kan sebetulnya saya katakan itu bahasa Latin. Kalau Latin ya segitu. Kalau kita bahasa Inggris nggak punya bunyi I. Minggu kemarin udah dicontohkan. Ini fonem ya. Bunyi-bunyi bahasa Inggris itu ada I, ada I. Sehingga ketika orang yang berbicara bahasa Inggris, ketika itu dianalisis, itu ya ada yang I masuknya pendek, ada yang I yang masuknya panjang. Kemudian ada E sama dengan E bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Arab nggak punya E. Itu lambangnya kayak gini. Nah, Inggris ada E. Ada E. Bukan E. E. Jadi ini kalau kategorinya sekitar A, ini E. Di sini itu antara A dan E. E. Bad. Makanya kadang orang yang British bad. Ada yang agak ke A ya, bad. 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 Jadi itu sebetulnya antara. Bukan E, bukan. A juga bukan. Bukan bad, bukan bad. Bad. Nah, itu lambang representasi bunyinya itu seperti ini. Ada juga yang begini, ini A-nya itu A pendek. A. Push up, up. Ya. Ada yang A-nya itu panjang, arm. Arm student, arm. Tapi kalau arm jadi lengan. Ya. Arm student, arm. Nah, A-nya panjang itu jadi lengan. Kalau art tidak ada, tapi kalau art itu seni. Seni itu A-nya harus panjang, art. Nah, kemudian ada lambang bunyi ini antara A dan O. A, bukan O, A.
I gotta go. I'm sorry, I gotta go. I got. Nah, got itu bukan got, bukan I got to go gitu. Bukan I got, tapi antara di antaranya I gotta go. Nah, ada bunyi di tengah ini adalah namanya bunyi swa. Swa itu ya. Namanya bunyi swa, bunyinya itu Bahasa Inggris, bahasa Sunda punya. Bahasa Inggris ago, alone, kan ya. Ago, alone, itu bunyinya sebentar, swa. Ago, alone. Emang, gitu. Di emang bahasa Inggris itu di antara banyak. Kalau emang di Sunda jadi paman, sama-sama emang. Emang ada Nah, makanya di kita, misalnya sebagian orang Sunda itu bermasalah di nama Neng. Selalu saja kalau zaman dulu misalnya nama Neng itu ditulis N-E-N-G. Dibacanya Neng. Bukan Pak, nama saya Neng. Ditulis pakai E-N-E-N-G, Eneng. Sedangkan Eneng kan asosiasinya beda arti ya. Anak munding itu Eneng. Bukan eneng, bukan neng. Ada di sana, neng. Karena representasi tulisannya nggak ada, bunyinya ada. Orang Sunda bisa ngomong sama dengan Inggris bahasa Arab nggak ada Adanya tidak ada nya, tapi glotal ada. Kemudian ada good morning sir, bird, ya fur. Kemudian ada o panjang, war, war. Kemudian ada u pendek, u. Kalau ini u. Kenapa sih ada dua seperti tadi ya mantobi'i? Karena Inggris walaupun O ditulis dua kali, tetapi ketika itu kaki, food. Beda dengan makanan itu di sini food. U-nya panjang, food. Kalau food itu walaupun O-nya dua di tulisan, kita tidak mempelajari tulisannya, bunyinya. Ada food, ada food. Kalau food itu begini lambangnya, lambang bunyinya. Kalau food, U-nya itu begini. Ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi vokal realitas bunyi bahasa Inggris itu yang ada itu 12. Kalau kita mempelajari bunyinya itu A sampai Z, kita tidak pernah tahu bahwa bahasa Inggris itu ada 12 vokal. Sehingga belajar listening selalu bermasalah. Karena kita menganggap bahasa yang mereka keluar itu ada aja representasi A sampai Z-nya. Tidak ada tidak ada ada O gitu ya. Nah, seperti itu. Kita ini ilmunya ya fonologi dalam meretas, memecah, merinci bunyi itu Inggris 12 vokal. Pernah nggak sih kalian naik motor lewatin palang yang dibukanya cuma setengah? Tingginya sih muat untuk dilewatin. Dalam hati juga udah bilang, ini sih muat, ini sih muat. Tetap aja pas lewatin palangnya, tetap aja nunduk. Udah sih gitu doang. Yuk lanjut lagi ke materinya. Kemudian konsonannya bagaimana? Nah, seperti halnya kamu tahu, konsonannya itu harus ditulis dalam huruf kecil, bukan kapital ya. Misalnya di sini ada af, am, ada ada o, ada of, ada Nah, kalau ini tulisannya ada af, ada Nah, kalau ada af sama dari mana kita tahu itu bunyinya af atau Nah, kalau kita belajarnya Inggris itu A sampai Z, itu mah tulisan ya. Kalau bunyi itu bukan. Ada af dan Af dan yang tidak ada representasi tulisannya. Sama ketika kamu ketawa, itu representasi tulisannya apa ya gitu. Mau pakai H besar, kayaknya enggak besar deh. Mau pakai X, gimana? Nah, sama af itu enggak ada representasi tulisannya. Kalau kamu tahu dan bisa mempelajari ini kan bisa ya membedakan. Kalau di sini ada at, ada ad, ada as, ada az, al, ar. Nah, ada ash yang tidak ada representasi tulisannya. Kemudian di sini ada ash, ada aj. Di sini ada ai. Nah, itu fonem-fonem yang ada dalam bahasa Inggris ya.
Baik, kita masuk ke allophone. Seperti biasa, kita lihat definisinya dulu. Allophones are the linguistically non-significant variant of each phoneme. Ya, yang kedua, allophones are usually relatively similar sounds, which are in mutual exclusive or complementary distribution. Dan yang terakhir, allophones are variation of phonemes. Jadi hanya variasi saja. Ketika barusan kita sudah membahas tentang fonem, fonem itu beda sedikit itu beda makna, beda sedikit itu beda makna. Ternyata ada allofon yang itu masih sama realitas, tetapi masuknya itu adalah varian. Varian itu disebut dengan allofon itu, allo itu sama, fon itu bunyi yang sama. Contoh, misalnya gini, kamu silakan dalam hati ya, kamu membunyikan kata ini dalam hati saja. Nah, ketika kamu mengucapkan bunyi ini, posisi T-nya itu ada aspirate. Aspirate itu ada udara yang keluar. One, two. Nah, one, two. Ada udara, ada aspirate. Sehingga di sini disebut dengan T yang aspirated. Yang ada tidak wajib ya, tapi itu secara alami aspirated. Ada bunyi yang keluar. Berbeda dengan kata stew. Ya, stew itu tidak aspirated. T-nya itu biasa aja T. Stew. Tidak stew. Tapi kalau dua itu one, two. Two-nya itu ada aspirated. Kamu kalau mau bilang silakan karena kamu di mute ya. Tidak akan mengganggu orang. Stew. Stew. Beda ya. Nah, T saja dalam bahasa Inggris itu ada yang aspirated. Unaspirated itu ada dua, bayangkan ya, T aja udah ada dua. Belum ada ini loh, kita lihat. Shoot, shoot. T-nya itu berakhir di shoot. Beres, shoot. Ya. Kemudian, bagaimana dengan T dalam kata ini? I am a writer. Writer. I am one of the writers. Writer. Nah, T-nya itu bahkan tidak T lagi. Itu disebut dengan voice flat. Banyak ya beberapa T yang menjadi voice flat. Writer. I am writing. I am writing. Sorry, I am writing. T-nya itu udah nggak jelas. Bagi sebagian orang yang bahasa Inggris lah ya. Seperti itu. I am writing something. Writing. In a writing, akhirnya tidak lagi T, T-nya sudah beda lagi. Dan terakhir, coba kita lihat bunyi ini. Kan. Orang Amerika, orang Inggris ketika ngomong ini udah cepat, sudah tidak dibaca lagi cotton, cotton, butter. Ya, itu, this is better for me. Ya, this is better. Kalau dilambatkan jadi T-nya udah nggak ada. T-nya itu berubah menjadi disebut dengan glottal stop. Better. Tidak better lagi. Ya, yang ngomong better ada, yang ngomong better banyak. Gitu ya. Sama dengan orang bahasa Indonesia sudah gini. Kalau misalnya kamu diginiin dong. Coba kalau diginiin di kamus bahasa Indonesia ada nggak? Diginiin, digituin, dihancurin, dilipetin, mana ada di kamus kayak gitu. Tapi berapa ratus orang ngomong kayak itu, berapa juta orang ngomong. Pakai in, tapi di kamus nggak ada. Termasuk kayak gini ya. Itu bunyi ya. Dunia bunyi itu seperti itu. Kita mengenalnya A, B, C, D, F, G, ada T. Tapi bagi fonologi T itu ternyata tidak sesederhana T. Ada yang unaspirated, to, ada yang aspirated, to, ada yang unreleased. Unreleased itu, udah begini aja. Shoot. Ada ternyata T yang jadi voice flat, writer. Pergerakan lidahnya itu tidak kayak gitu, tapi writer, flat gitu, sebentar gitu. Di palatal itu writer.
Bahkan kalau di sini kan itu, kalau di rider itu masih ada gerakan lidah yang ke palatal atas rider. Di sini T-nya itu hanya jadi glotal. Better. Ya, this is better for me. Better. Dan orang ngerti ketika better itu, yes, this is better for me. Tahu itu better gitu. Tetapi tidak ada T-nya. Bahkan mau kena, better. Lidahnya udah balik lagi, better. Current. Gitu ya. Itu allophone. Sekarang kalau fonem itu signifikan, ya beda sedikit itu beda arti. Tetapi beda arti itu dalam bahasa tertentu. Misalnya dan bahasa Sunda itu beda. Arab nggak punya. Buat apa ngebedain? Udah nggak punya. Misalnya di bahasa Inggris antara us dan up, fine, 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 baik-baik saja. Tapi kalau fine, pinus. Antara us dan up itu beda arti. Bahasa Arab mana ada membedakan, semuanya itu off, tidak ada up. Nah, signifikan in a particular language. Kenapa kita belajar fonologi? Karena nanti meretas, memperinci bunyi itu seperti apa. Tapi kalau allophone itu tidak signifikan. Kamu mau baca writer, betul. Writer, betul. Mau baca curtain, ya. Curtain juga iya. Itu tidak signifikan. Karena itu hanya varian. Kan allophone itu hanya varian bunyi, jadi tidak signifikan. Kalau di sini unpredictable karena bunyi itu ratusan dan ya tergantung bahasanya. Bagi orang tidak, misalnya bagi orang Inggris antara up dan pa itu sama aja, computer, tetapi orang Thailand itu antara kata pa dan pa itu jadi beda arti, ya seperti itu. Kalau di sini contrastive distribution karena ada kata-kata yang mirip beda arti. Kalau di sini complementary distribution. Misalnya salah satunya dalam tajwid yang kita tahu ada min, ada min, ada mim. Mau itu ming, mau mim, mau min, sama aja kan min itu artinya dari. Cuma ketika jadi ming itu bunyi ke depannya apa, jadi mim ke depannya apa, itu namanya complementary distribution. Kalau artinya ya sama aja dari. Mau in, sama saja dalam bahasa Arab in itu sesungguhnya. Kalau misalnya ing kesananya ing karena ada ak bunyinya jadi eng, nah itu namanya complementary distribution atau based on environment, lingkungan bunyinya seperti apa. Kalau ini broad transcription sangat luas, kalau ini narrow karena bunyinya kayak tadi writer, bunyinya itu gimana ya lambangnya ya? Kalau T, kalau tulisannya kan T, kalau writer, I'm writing. Kalau kamu pasti nonton YouTube, ada Grammarly lah ya. Grammarly kalau nggak salah bilang, writing, in writing. Nah, kan itu sudah tidak T lagi. Bunyinya gimana ya? Lambangnya seperti apa ya dari tulisnya? Ketika dia bicara writing, bicara gimana ya? Nah, itu keterbatasan tulisannya. Padahal bunyinya benar. Orang-orang Inggris Indonesia tahu. When you are writing, sudah tidak T lagi loh. Dan kita juga tahu bahwa itu tulisan, tapi bunyinya itu tidak T lagi, tapi in writing, pakai bukan D juga ya, bukan writing, karena kan in writing, aduh antara T dan D itu gimana? Pertemuan pertama ada organ of speech, kedua kamu sekarang mengenal bahwa bunyi itu sangat luas ya, A sampai Z itu belum seberapa dibanding bunyi yang sangat ratusan gitu jumlahnya. Now I will going to tell you the first one is phonemes. In the 1930s, many linguists came to share the intuition that a concept like the phoneme is needed in phonological description. Pinning down the definition of this concept proved to be difficult, like the other linguistic notions, such as sentence, syllable, and topic. What starts out as a relatively unproblematic intuitive concept inevitably gets caught up in the theory internal consideration. The second one is segmental phonology. Segmental phonology analyzes speech into a segment called phoneme. Phoneme, most linguists until recently at least have regarded the phoneme
as one of the basic units of language, but they have not all defined the phonemes in the same way. Some linguists like Bloomfield. The third, phonology. Phonology is a branch of linguistics which deals with the study of the sound system of language. It is concerned with the range and function of sounds in specific languages. The fourth one, phoneme, language specific. In phonetics and linguistics, a phone is any distinct speech, sounds, or gestures, regardless of whether the exact sound is critical to the meanings of words. In contrast, a phoneme is a speech sound in a given language that, if swapped with another phoneme, could change one word to another. Phones are absolute and are not specific to any language, but phonemes can be discussed only in reference to specific language. For example, the English words kid and kit end with two distinct phonemes, D and T, and swapping one for the other will change one word into a different word. The fifth one, vocal in English. Vocal is of or pertaining to the voice or speech, having voice endowed with utterance fall of voice or voices, uttered or modulated by the voice oral as vocal melody, vocal prayer, and vocal worship. The sixth one, consonant in English. Consonant in English, one of the speech sound or letters of the alphabet that is not a vowel. Consonants are pronounced by stopping the air from flowing easily through the mouth, especially by closing the lips, touching the teeth with the tongue. The seventh one is allophone. Allophones are kind phoneme that change its sound based on how a word is spelled. Think of the letter T and what kind of sound it makes the word tar. Compared with stuff, it's pronounced with a more forceful clip sound in the first example than it's the second. The eighth one, voice alveolar stop. In phonetics and phonology, an alveolar stop is a type of consonantal sound made with tongue in contact with the alveolar ridge located just behind the teeth, hence alveolar. Held tightly enough to block passage of air, hence a stop consonant. The most common sounds are the stops, and as English, to and do are the voice nasal. And the last one is phonemes are realized as allophone. Allophones are the linguistic non-significant variants of each phoneme. In other words, our phoneme may be released by more than one speech sound, and the selection of each variant is usually conditioned by the phonetic environment of the phoneme.
Way too much, I need a break just to enjoy this life. I cannot sit around and wait and watch you pass me by. So hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. Baby, I'll show you paradise, and maybe you could be mine, all mine, all mine. Nobody else deserves my time. You could be mine, all mine, all mine. And together, we'll enjoy this life forever. This ain't a life, where is the fun? I guess I'm on my phone too much, huh? We still got time, so let's make use of it. Don't wanna lose this, so hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. Baby, I'll show you paradise, and maybe you could be mine, all mine, all mine. Nobody else deserves my time. You could be mine, all mine, all mine. And together, we'll enjoy this life forever. Cause when you're with me, you don't gotta worry about a thing, my darling. Hold on to me. You don't gotta worry about a thing, my darling. Hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. Baby, I'll show you paradise, and maybe you could be mine, all mine, all mine. Nobody else deserves my time. You could be mine, all mine, all mine. And together, we'll enjoy this life forever. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Got done kinda crazy, she's poison but tasty. And people say I don't walk away.
Don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. 'Cause she tastes so sweet. Don't sugarcoat it, no, no. You'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, 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 no. Don't say yes, yes, yes. You're messing with your head. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Oh, at night she's screaming, my mind. Done kinda crazy, she's poison but tasty. And people say, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. You're just like me, you're out your mind. I know it's strange, we're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane, but don't pretend that you don't love the pain. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. Grab a cop, gun kinda crazy. She's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Just forget what I did. I was bad, but now I'm right here. I'm right here. Don't forget the past when we lived in love. And now I'm begging. It's been a long day without you, my friend.